Yo, gokil. How's my friends? Back in with Mirando, okay guys, welcome to my daily vlog. How are you guys today? Semoga kalian sehat-sehat selalu. Akhirnya aku nge-gym lagi setelah 1 bulan lebih dikit nggak nge-gym. Dan di vlog sebelumnya kan aku ada makan bakmi, ada makan Korean barbecue. Dan hari ini habis nge-gym, kita mau makan Szechuan food. Jadi Chinese food yang dari Szechuan. Kalau dari Szechuan tuh biasanya identik dengan yang pedes-pedes gitu ya. Se itu satu, Chuan itu duit. Satu duit. Jadi satu duit. Di opening ini aku mau coba ngetes pembuktian juga. Apakah orang yang udah terbiasa nge-gym terus habis itu off nge-gym 1 bulan lebih masih punya kekuatan yang sama? Pastinya enggak kan? Tapi sejauh apa gitu? Separah apa gitu kan? Kita akan tes, aku akan coba pull up. Apakah aku masih kuat pull up dan kalau kuat pun berapa kali? Yuk. Oke. Langsung ya. Belum pemanasan, belum apapun. Cuma kuat segitu. Ketiganya udah ngeden banget. Bener-bener nggak ada tenaga sama sekali setelah 1 bulan lebih nggak nge-gym. Tapi untungnya udah makan kan kemarin, jadi kuat 2. Kayaknya kalau nggak makan nggak kuat sama sekali. Yaudah, aku nge-gym dulu, kita lanjut nanti. Let's go. A few minutes later. Gua cuma main berapa alat sumpah. Kayak mau meninggoy. Capeknya bukan main. Pull up cuma bisa 2 aku. Bisanya 5, 6 sampai mau 10 juga bisa gitu. Pump sih pump, cuman ya udah segini-segini aja pumpnya. Sedih banget anjrit. Cuma sebulan lebih dikit nggak nge-gym, ditambah sakit hilang 5 kilo. Alhasil bulking pakai gorengan. Apa aja dimakan? Gini, kalau dulu aku menerapkan konsep yang namanya lean bulk. Kalau sekarang semua gue makan dah, mau manis, mau minyak, bodo amat. Gue mau gede dulu dikit, nanti tinggal cutting gampang. Jadi aku minum susu protein sama gorengan. Bukan aku banget, ngerti gak sih? Sampai bulking. Makanya kalau bulking itu dalam kondisi aku kurus begini mau kembali ke prime state atau masa kejayaan gitu ya. Intinya sering makan walaupun dikit-dikit. Ada yang masuk aja. Baru kalau udah aku merasa aku ada kekuatan dikit, gede dikit, nanti aku lanjut puasa lean bulk lagi. Kan aku sengaja main back sama depan sekaligus. Soalnya juga cuma bisa ngangkatnya kan dikit ya. Bench press cuma bisa 20 tambah 10 10 40. Setengahnya dari yang biasanya. Bahkan setengahnya kurang dikit. Biasanya 80 sampai 100 aku masih bisa. 40 udah ngap. Gila. Terus stamina-nya juga pendek. Cuma berapa alat tadi? 4. Biasanya 8 juga gue jabanin gitu. Tapi ya itulah kehidupan ya. Kadang kita nggak tahu shit happens. Tiba-tiba kita jatuh sakit. Maksudnya adalah bukan jumawa atau mau sombong, tapi orang harus sesehat apa dan harus fit apa dan harus seaktif apa untuk bisa imun total ya. Yang bisa diambil kesimpulannya adalah kalau aku aja yang hidup sehat bisa jatuh sakit, apalagi yang nggak hidup sehat. Makanya jangan menyepelekan kesehatan karena nggak enak banget sakit. Lihat aku langsung kurus, langsung nggak ada tenaga. Sembuh sudah sih sinusnya. Cuman hasil kerja keras aku di gym selama 1 tahun ini hilang dalam sebulan. Aku yakin kalau aku cuma istirahat off gym sebulan tanpa sakit masih ada aku, tapi karena sakitnya itu di saat aku sakit aku nggak nafsu makan. Jadi badanku untuk survive dia mengambil kalori protein dari pemecahan otot yang udah ada. Cuma perkara pilek sama sinus, virus pileknya masuk ke rongga sinus saya jadi bengkak, jadi terinfeksi. Tepar 2 minggu istirahat, pusing semua, sakit, nggak nafsu makan. 2 minggunya lagi recovery. Tapi sekarang aku udah sehat, adalah sebuah kemajuan. Aku bisa kembali ke gym, bisa ngangkat lagi walaupun cuma 4 alat dan cuma 40 kilo. Tapi ya dibanding waktu kemarin aku tepar ya, sama sekali nggak bisa. Dan sekarang udah bikin konten lagi. Abis ini kita langsung mau makan, balas dendam. Makanya harus ke gym dulu. Oke, akhirnya kita sampai di Yume. Aku sekarang lagi duduk, lagi nongki dulu, lagi chill di outdoornya. Tapi tadi kita datang sejam kita nyetir, biasa Canggu ya kan. Ini bagian outdoornya. Jadi kita masuk dari sini terus kita naik tangga. Dia ada di lantai 2 gitu ya. Tempatnya sih cozy, nggak terlalu besar. Tapi ada sesuatu yang unik dari restoran ini, yaitu ada di toiletnya. Amazing banget. Tempatnya bersih. Ada outdoornya yaitu di sini, dimana kalian bisa nge-vape dan ngerokok santuy. Dan kalau kalian tadi di bawah itu Accent Canggu yang waktu itu kita pernah review juga. Salah satu yang oke juga untuk nongki di sini. Jadi atas sama bawah sama Accent. Habis ini kita akan masuk, kita akan nyobain menunya. Hampir semua menu yang best seller. Biasa kalau kita nge-review makanan, kita pesen semua menu, kita cobain satu persatu. Di Canggu ini di map namanya menjadi New Moscow, ya kan? Dobroye Utro, Presiden Vladimir Putin, please tell your people don't change the map of Canggu to New Moscow. Oke? Spasiba. Nah, itu pesan gua tuh kepada Presiden Rusia. Tapi ya memang nggak bisa dipungkiri WNA yang datang ke Bali most of the bule dari Rusia sekarang. Banyak temanku juga yang Rusia baik-baik, tapi banyak juga yang annoying ya. Yang bikin ulah di jalan juga banyak. Tapi ya memang keadaannya seperti itu. Gimana pun juga Bali adalah paradise untuk semua. Kalau kata semacam mangku gitu ya, bilang katanya Bali itu home for all. Makanya pesanku adalah untuk siapapun yang ke Bali, tolong dijaga, dirawat, jangan neko-neko, yang baik-baik aja lah. Alamnya dijaga, jangan buang sampah sembarangan dan sebagainya. Yuk kita habis ini masuk. Aku mau kasih lihat satu fitur yang nggak ada di restoran lain, yang cuma ada di sini. Yuk ikut aku ke dalam.
Jadi di sini ada fitur yang namanya toilet yang ada cover plastiknya. Oh. Jadi di saat dipencet nanti plastiknya ganti baru. Ini canggih banget tuh. Tuh. Kalau kita pakai toilet ini, niscaya pantat kita selalu higienis. Ini lagi viral di TikTok ini. Aku baru lihat di Bali di sini doang. Canggih, keren. Terus ini cerminnya ada tombolnya. Bisa nyala lampunya. Masa tombolnya di cermin lampunya? Canggih banget dah. Tangan dulu kita. Jangan sampai kuman masuk lagi sinusitis. Iya kan? Cuci tangan, jaga kebersihan. Aku udah pesen, jadi menunya sebenarnya nggak terlalu banyak. Cuman dia ada varian yang pakai mie telur dan ada yang varian pakai kayak mie bihun gitu, rice noodle namanya. Ini aku pernah makan di Jakarta, tapi di pinggir jalan di tenda gitu. Namanya mala. Rasanya itu bukan pedes. Maksudnya pedes ya, tapi ada sensasi tingling, kebas di lidah. Cabe yang benar-benar unik, tapi cuma dikit. Waktu itu aku makan malanya pakai nasi. Belum pernah makan mala yang bentuknya noodle, mie. Dan kalau kalian lihat di sini, tadi pas kalian ikutin aku dari belakang, yang makan bule-bule. Jadi supposed to be enak. Kita cobain ya. Semenjak aku ngedrop kemarin, aku kalau keluar rumah aku pakai shawl gitu. Tapi karena nih syuting aku pakai jaket. Jaket nih bersejarah ini. Ini jaket YouTube Fanfest. Waktu Jakarta Beatbox manggung di Gancit YouTube Fanfest di Jakarta. Pertama, aku mesti puji dulu pelayanannya bagus banget. Di sini tempatnya cozy banget dan benar-benar enak banget. Ini sofa tadi aku tanya, katanya sofanya bawa dari China langsung. Sumpah ini sofanya enak banget, aku bisa tidur di sini. Dan jarang banget kan kita kalau di restoran duduknya di sofa, biasanya table ya. Jadi benar-benar cozy abis kalau kalian mau nongki sama temen, sama pacar, sama keluarga, duduk di sini bisa berempat gitu ya, makan di meja segede ini. Ini mejanya kayak bisa dibilang meja semi komunal gitu. Dan makanannya udah datang, ada 3 menu best seller, tapi dari 3 tersebut ada 2 varian. Jadi ada varian yang mie noodle, ada varian yang rice noodle atau bihun. Jadi masing-masing dari 3 menu atau 3 rasa itu ada 2 variannya. Nah, ini golden soup. Dia kaldu banget, kaldu sapi ya. Di sini bisa dibilang no pork no lard. Walaupun nggak punya cap full halal, kenapa? Karena jual alkohol. Seperti yang aku bilang, kalau di Bali itu biasanya disebutnya no pork no lard, tapi untuk full halalnya memang jarang karena ada alkoholnya. Memang di Bali itu nongki makan sambil minum bir tuh asik banget. Tapi bisa dijamin tidak ada menu yang pork, nggak ada. Bahkan minyak babi nggak ada. Apapun yang mengandung babi nggak ada. Jadi bisa dibilang makanannya full halal bisa dibilang. Walaupun sekali lagi belum ada cap halalnya. Tinggal kalian jangan pesan alkohol karena teh-tehannya di sini juga enak banget. Ada black tea, Chinese tea gitu. Yang kedua, ini ada yang spicy beef noodle. Yang ini spicy beef rice noodle. Jadi kita akan cobain nanti worth it dan enak yang mana antara noodle atau yang rice noodle. Ini yang aku bilang pakai cabenya mala, tapi aku minta yang paling rendah. Ini yang spicy beef noodle yang versi mie goreng. Kalau ini mie kuahnya, ini mie gorengnya karena ini dry. Biasanya kalau kita makan Indomie ada yang kuah, ada yang mie goreng. Kalau di sini disebutnya dry noodle. Mulai dari yang paling nomor 1, yang paling favorit, yang paling Jos, Marco Jos. Ini beefnya atau daging beefnya ini brisket ya. Ya pokoknya dagingnya Jos banget, lihat ya. Gede-gede gitu ya. Presentasinya juga bagus, lihat. Masa dia bikin noodlesnya atau mie-nya itu digulung-gulung kayak mau presentasikan pasta. Gokil. Terus ada neginya, ada pok choy-nya. Kita aduk dulu kali ya, biar bercampur. Ototku tersenyum. Wah, empuk lagi. Bagus ini. Bagus ini beefnya. Empuk banget. Tapi kayaknya bukan wagyu karena lemaknya nggak banyak. Dia cuma satu bagian di atasnya doang. Beefnya apa beli? Australian bukan? Nah, kita pakai lokal. Iya, lokal. Iya, lokal. Oh ya? Berarti tekniknya bagus. Aku kira bahkan Australian beef loh. Saking bagusnya masaknya. Yo, gokil. Mie-nya tuh kenyalnya pas, jadi nggak terlalu lembek, nggak terlalu keras. Al dente disebutnya. Cocok nih aku. Pedesnya nggak terlalu pedes, karena yang paling rendah aku mintanya. Tapi malanya atau peppernya masih berasa, masih wangi. Terus ada asam-asamnya. Jadi dapat segernya juga, asin gurih gitu, masih anget, panas gitu, cocok. Wah. Mantap ini. Sekarang yang rice noodle. Tapi ini walaupun rice noodle dia nggak tipis-tipis ya. Lihat deh. Coba ya. Yang rice noodle nih secara teksturnya kayak lebih licin gitu ya. Kayak diangkatnya agak lebih susah, jatuh-jatuh gitu. Karena ya namanya rice noodle ya. Kalau untuk beefnya ya sama sih. Dan kuahnya juga sama. Karena ini masih di menu yang paling best seller di sini yaitu spicy beef noodle. No pork no lard ya, jadi aman. Secara ukuran dan warna dan juga visual kayaknya hampir nggak beda sama yang noodle biasa. Oke.
Aku tim noodle. Rice noodle ini enak, tapi lebih cocok untuk kayak orang tua atau anak-anak. Dia lebih lembut, lebih licin, lebih gooey. Secara tekstur, dia al dente tapi di bawahnya dikit. Aku kalau anaknya al dente banget, jadi aku suka yang masih ada teksturnya chewy-nya. Cuman ini salah satu rice noodle terenak yang pernah aku makan. Jadi unik ya, rice noodle-nya tebel-tebel. Nggak kayak bihun yang biasanya kita lihat tipis-tipis. Selanjutnya adalah golden. Kita coba dari noodle dulu. Sebelum masuk ke yang golden, kita disediain side dish gitu ya, acar. Tapi acarnya lucu karena dia pakai apa ya? Kol ya. Seger, nggak terlalu asem, masih ada crunchy tekstur gitu. Kalau digigit masih kriuk-kriuk gitu ya. Ada bawang merahnya. Bawang merah bagus kalau kita makan beef, katanya biar nggak darah tinggi dan nggak kolesterol. Apalagi bawang merahnya yang seger gitu ya, baru dipotong. Makanya di sate kambing, kecapnya dikasih bawang merah gitu. Semua makanan tuh ada manfaatnya. Kalau kita makan sushi, di sampingnya ada wasabi. Wasabi itu antiseptik. Terus ada parutan lobak tuh, itu juga antiseptik. Karena kan sushi mentah ya, jadi harus ada kayak semacam antiseptik alaminya gitu. Kita akan cobain masuk ke yang golden beef soup. Kayak mangkok baru, biar aku bisa benar-benar objektif, nggak bercampur sama rasa yang sudah pernah ada. Beefnya kita coba apakah dia berbeda. Masuk. Dari tadi aku lupa makanin pok choy-nya ya. Kita ambil satu, gokil. Terus ini ada negi, daun bawang, atau bahasa Inggrisnya chive. Nggak mau kalah sama chefnya. Aku juga bisa nih chef. Aku pelintir-pelintir. Tapi dia pelintirnya pakai garpu yang besar. Gokil. Ini kayaknya chefnya bekas dari restoran Itali. Ini kuahnya bisa dibilang kuah bening atau hampir bening. Karena dia golden. Goldennya kunyit ya? Dia pakai pure pumpkin. Pumpkin, kunyit ada juga. Pakai kunyit nggak? Sedikit ada turmeric ya. Ada turmeric, karena turmeric itu buat ngilangin amis juga. Jadi aromatik dia disebutnya. Halo. Tapi lebih kaya ke pumpkin. Jadi kayak semacam pumpkin soup puree. Pumpkin itu identik dengan rasa manis. Kita coba ya. Gokil. Beefnya tetap dengan ketebalannya yang konsisten dan juga mantep. Dan yang lucu ternyata pakai lokal. Aku kira pakai Australian beef. Karena saking masaknya empuk. Jadi kayaknya dia masaknya benar-benar lama gitu buat ngambil kaldunya. Gokil. Rumput banget. Unik nih. Ini belum pernah aku rasain kayak gini. Ini unik banget sumpah. Sesuatu yang baru. Wah, enak banget. Kalau aku syuting tuh aku nggak bisa bohong ya. Kalau sumringah tuh berarti enak banget. Kalau kalian lihat aku syuting, aku mukanya gitu. Mungkin enak tapi nggak banget gitu. Ini enak banget. Kenapa? Perpaduan bumbu masakan yang aku belum pernah makan sebelumnya dalam hidupku. Ada asemnya, ada gurih, ada asin, ada manis, ada wangi, ada bau-bau yang tutti frutti. Sumpah. Tutti frutti. Kayak kita kalau makan pizza, terus ada nanasnya, itu kan aneh ya sebenarnya. Tapi kadang enak aja gitu kan. Ada yang suka, ada yang enggak gitu ya. Tapi kalau aku suka. Kalau ini mie yang rasanya dan baunya agak tropical gitu, seger. Dia nggak pakai lemon, nggak pakai nanas sih. Tapi ada asemnya, ada manisnya. Gila. Mantep. Kaldu sapinya juga berasa banget. Terbukti dari daging yang empuk ini. Aku yakin ini dagingnya dimasak, kaldunya dibuat supnya. Karena dimasaknya lama sampai empuk banget. Jadi turun gitu ya, kaldu dagingnya tuh turun. Dan aku yakin ini sapinya dimasaknya 2 kali atau 3 kali. Karena dia clean banget. Maksudnya 2 kali direbus atau 3 kali direbus. Kayaknya aku tetap akan lebih suka yang mie biasa. Langsung aja ya kita ambil gini ya. Karena kita coba mau nyobain noodle-nya sama kuahnya dikit. Nih. Ya, terus kenapa rice noodle ini lebih cocok untuk orang tua atau orang yang diet? Karena kalorinya lebih rendah, gulanya lebih dikit. Jadi bihun itu akan selalu lebih sehat daripada mie. Jadi ini healthy option. Yang dry noodle tuh dikasih sup. Supnya aku bisa melihat, kayaknya dia kaldu sapi juga nih. Cobain ya.
Dia kaldu sapi yang nggak dikasih apa-apa. Jadi bener-bener kaldu sapi aja sama daun bawang, nggak ada asinnya. Jadi kayak ini untuk gunanya untuk ngebersihin palate, ngebersihin lidah kita. Ini yang rice noodle, ini yang noodle biasa. Kenapa aku bisa tahu? Karena yang rice noodle sama yang noodle biasa bedanya adalah yang rice noodle lebih translucent, Oke. tembus pandang dikit. Yang ini dagingnya mince. Mince, apa tuh mince? Mince itu artinya digiling. Oh, dikit. Antara dia digiling, aku mesti cobain ya, aku mesti makan. Atau dia dari besar-besar, dia dicop, Cincang. dicincang. Aku lebih kepada dia direbus dulu terus dia dicincang pakai pisau begini. Bener nggak, Mas? Iya. Direbus dulu utuh, dicincang ini ya? Iya. Oke. Oh. Bukan dari mentah di saute. Oke. Karena ngambil kaldunya tadi. Iya benar. Jadi kalau kita ngelihat tekstur daging kayak gini, dia bisa dua ya. Dia direbus dalam satu balok gitu, penuh untuk ambil kaldunya terus baru dicincang. Atau dia daging giling yang baru disaute, dimasak. Iya. Tapi karena ini dia noodle bar gitu ya, bisa dibilang dia akan butuh ngambil kaldunya dulu. Jadi makanya pasti dia direbus dulu. Oke, yang dry noodle ini aku melihat kayaknya lebih bagus kalau kita aduk dulu gini ya. Untuk ngambil minyak-minyak yang di bawah ini loh, Oh iya benar. bumbunya. Udah lama tapi nggak kering. Iya, ini udah nunggu sekitar 10 menit karena aku kan nge-review yang kuah dulu. Kuah dulu, iya. Tapi dia nggak nempel. Dia nggak kalau kalian pernah bawa bekal mie kan Mie payung. jadi payung, kalau nggak jadi ngebentuk Kotak. nasi kotaknya atau kotak makannya. Kalau ini nggak, jadi ini al dente. Aku bisa lihat dia juga oily, tapi nggak too much. Terus ini daging-dagingnya nggak pelit ya, gokil. Oh ini Waduh. ini bener kata masnya, mie-nya bikin sendiri. Oh. Iya. Karena apa? Taunya karena dia nyatunya panjang. Oh. Kalau mie yang kemasan, nyatunya pendek-pendek, Iya. udah kayak dipotong-potong gitu. Ini kayaknya dia kalau diurutin dari sini sampai sana bisa nyambung. Iya kan? Iya benar-benar. Kayak cerita kalau misalkan kita mesen martabak telur, kita jangan deket-deket abangnya. Terus jangan diajak ngobrol abangnya. Kenapa gitu? Karena dia kan lagi gini tuh, set. Ada suatu hari abangnya diajak ngobrol bengong, satu kampung ketutup. Nah kalau mie kayak gini, kalau misalkan yang bikinnya itu nggak dipotong, tak gitu kan, dibanting gitu kan, diambil pakai jari. Terus kalau misalkan dia cuma dipotong beberapa, jadinya panjang, kan nyatu soalnya. Dan memang seger banget. Yang itu tadi aku cobain, mie-nya fresh abis. Aku aduk-aduk gini supaya kayak daging cincangnya ini masuk-masuk ke mie-nya gitu, jadi lihat sekalian. Iya. Enak banget sih. Karena kan kamu tahu sendiri aku tim Indomie goreng kalau di rumah kan. Untuk ngebersihin peletnya pakai kuah yang tadi. Rebut banget. Al dente, oily, jadi bumbunya itu nggak terlalu asin, tapi dari daging yang dicincang itu ada rasanya. Jadi memang dia makannya harus sama dagingnya. Mengingatkan aku sama spaghetti bolognese, tapi ini versi Chinese foodnya, bukan pastanya. Kenapa dari tadi aku membandingkan sama pasta? Karena di Bali ini lebih banyak restoran yang pasta. Jadi review aku selama ini banyak makan pasta ya. Ini baru sekali makan yang Szechuan ini. Makanya ini aku apresiasi banget. Cuma ternyata setelah aku cobain, yang paling mild buat aku pun masih terlalu enteng. Jadi mungkin kalau kalian yang suka pedes atau bisa makan pedes, medium aja juga kayaknya masih bisa. Jadi ini masih aman lah buat aku. Aku tim yang dry. Yang ini juga enak. Ini ya. Iya. Cuaca lagi hujan, makan yang kuah. Cuaca lagi biasa aja, makan yang dry. Kalau kuah-kuah anget-anget pas hujan tuh lebih jos. Dua-duanya enak. Dan balik lagi aku lebih suka yang noodle daripada yang rice noodle. Kenapa? Dia lebih al dente. Aku lebih suka yang agak sedikit keras gitu ya. Al dente tuh kayak tuh kan panjang banget kan lihat. Kalau yang bihun lebih kepada orang yang mau diet, sementara aku mau bulking. Tapi di mana-mana yang sehat-sehat itu kalah sama yang nggak sehat. Makanan kasih lemak, kasih apa lebih enak. Babi panggang, ya kan? Yang kolesterolnya jahat tuh emang lebih cocok. Makanya nge-gym biar bisa makan itu terus. Kecil. Terus di bumbunya, aku merasa kayak rasanya kayak hampir ke bumbu kacang. Mungkin karena peppernya, kayak malanya. Kayak ada serbuk-serbuk kental bumbu kacang gitu, tapi nggak sampai bumbu kacang, nggak. Unik. Nah, overall aku doyan semua. Nomor satu yang dry aku untuk hari ini. Kedua yang ini.
Oh ini, oke. Karena malanya. Kalau ini nggak pakai nih. Yang bikin unik di sini malanya ya. Ownernya di sini asli dari Sichuan, dari China. Di sini kalau kalian minta air putih, di refill terus. Kalian bisa ke bir juga kayak aku gini. Birnya aku sayang-sayang. Karena enakan sambil gini. Iya. Gokil, mantep banget. Porsinya banyak. Untuk harga worth it sih. Kalau buat aku ya. Satu porsinya di 95.000 belum sama PPN ya. Tempatnya enak. Kalau kalian duduk di sofa ini kalian bisa habis makan tidur. Tempatnya juga oke, walaupun nggak terlalu luas ya, tapi cozy. Yang paling oke tadi kalau kalian di sini nongki, kalian chill, kalian mau ke WC, WC-nya canggih, minumannya juga oke, ada bir, kalian mau pilihan lebih sehat, ada Chinese tea, atau yang segar-segar juga ada kayak lechee tea gini, kayak lechee tea. Overall such a nice experience, aku sangat rekomen kalian datang ke Yumei. All the team mau makan dulu, tapi aku mau sekalian juga pamit karena vlognya juga udah panjang ya. Tadi kita udah sempat nge-gym. Terus ini yang tadinya aku kira noodle bar, oh karbohidrat, ternyata proteinnya juga banyak. Ototku full senyum. Jadi buat teman-teman yang gym juga cocok kesini. Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa kasih like, comment, dan subscribe. Follow juga Yumei. Kalian search saja Yumei di Instagram langsung nongol karena yang namanya Yumei cuma ini. Sekali lagi ini ada di Canggu. Dari airport, kalau dari Kute masih deket. Kalau dari tempatku Gianyar ya lumayan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa dikasih like, comment, subscribe. Nonton videoku yang sebelumnya dan sudahnya. Keep small and face. I will see you guys next video. Cheers.